Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Subhan Piko Nugraha, NPM 2121020297. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, program studi Hukum Tata Negara semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih munakahat tentang hulu untuk memenuhi UAS fikih munakahat dosen pengampu Bapak Abdul Qadir Jailani. Baiklah, langsung saja. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian hulu. Jadi, hulu ini menurut bahasa berasal dari kata khala at-tauba iza azalaba, yang artinya melepaskan pakaian. Karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Kemudian hulu juga disebut fidyah, tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang sudah diterimanya dari suaminya. Kemudian ada menurut pengertian dari syariat para ulama hulu, ialah terjadinya perpisahan perceraian antara sepasang suami istri dengan keridoan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan kepada suami. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hukum hulu. Yang pertama yaitu hukum hulu itu adalah mubah. Istri itu boleh saja untuk menganjurkan hulu jika ia merasa tidak nyaman apabila telah hidup bersama suaminya, baik sifat-sifat buruk suaminya atau juga dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian hukum hulu itu adalah haram. Hulu bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi. Apabila yang pertama yaitu apabila hulu haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu apabila si istri meminta hulu kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas. Kemudian yang kedua, apabila si suami ini sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si istri dengan maksud agar si istri mengajukan hulu. Jadi kalau seperti itu hukumnya haram. Itu tidak boleh dilakukan ketika sang suami itu sengaja tidak memberikan hak-haknya agar Kemudian hulu ini juga memiliki hukum sunnah. Sunnah ketika hulu jika suaminya itu tidak melaksanakan hak-hak Allah. Misalkan suami ini tidak pernah melaksanakan sholat wajib, puasa, Ramadan ataupun yang lainnya. Jadi sang istri ini disunahkan untuk melakukan hulu ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rukun hulu. Yang pertama, rukun hulu itu muhala. Yang dihulu itu yaitu suaminya. Orang yang dihulu atau suami hendaknya yang mempunyai hak untuk mentalak. Jadi hulu ini hanya diperuntukkan untuk perempuan atau cewek. Suami, istri. Suami itu tidak boleh untuk melakukan hulu ini karena dia mempunyai hak mentalak. Kemudian ada al-mutahilah, wanita yang menghulu yaitu istri. Hendaknya dia adalah istri yang sah. Kemudian istri yang mengajukan hulu hendaknya orang yang dipandang sah untuk melakukan tasyaruf, penggunaan harta yang dipandang sah untuk menderma. Jadi ketika istri itu harus merupakan yang dipandang untuk melaksanakan tasarruf, yang dipandang sah. Kemudian ada iwat atau uang ganti. Iwat ini adalah sejumlah harta yang diambil oleh suami dan istri karena
si istri mengajukan hulu. Jadi iwat ini harta yang diambil oleh suaminya yang telah diberikan kepada istrinya itu diambil untuk mesahkan rukunnya hulu ini. Kemudian ada sihat hulu. Adalah kata-kata yang harus diucapkan sehingga terjadinya akad hulu. Jadi hulu ini harus melewati akad, yaitu yang disebut sihat hulu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kedudukan hulu. Hulu adalah talak bain apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah. Maka penebusan ini tidak akan berarti lagi menurut Imam Malik. Itu menurut Imam Malik. Abu Hanifah menyamakan hulu dengan talak dan fasak secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hulu adalah fasak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad Daud dan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kedudukan hulu ini ada beberapa perbedaan pendapat dari berbagai ulama, imam. Dari seperti Imam Malik, Imam Syafi'i. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hulu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dosen Akizet Channel. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.